Selamat pagi, Shalom. Hari ini Kamis 4 Juni 2020, saya Sailan Budi akan menjelaskan tentang janda miskin memberi lebih banyak daripada yang lain. Tapi ini sebetulnya tentang jalan kecil menuju kekudusan. Jadi itu hanya judul saja. Bapak Ibu, Santo Antonius dia pergi ke padang gurun, dia berpuasa dengan puasa yang keras sekali. Kemudian dia bermati raga, pada malam hari dia pakai untuk berdoa dengan sungguh-sungguh, sehingga waktu tidurnya sangat kurang sekali, sangat kecil sekali. Tetapi Tuhan menyuruh Santo Antonius pergi ke satu rumah yang dihuni oleh 2 orang wanita. Dan di rumah itu dia menyadari bahwa wanita itu ternyata lebih suci daripada dia. Lalu dia bertanya, apa yang sebetulnya kamu lakukan sih? Dia mengatakan bahwa segala sesuatu dilakukan untuk Tuhan saja. Jadi Tuhan itu sebagai sumber dari realitas dari hidupnya yang sesungguhnya. Realitas terbesar dari hidupnya adalah Tuhan. Maka apapun yang dia lakukan, dia melihat Tuhan di situ. Jadi apapun yang dia lakukan juga dia lakukan untuk menyatakan cinta kepada Tuhan. Dan kedua, bahwa apapun yang dia alami, dia menerimanya sebagai sesuatu dari kehendak Tuhan. Maka segala sesuatu berasal dari dia dan kembali kepada dia. Itu yang membuat Santo Antonius terbuka lebar matanya bahwa yang terpenting bukan apa yang kita lakukan untuk Tuhan, tetapi adalah cinta yang besar untuk Tuhan. Jadi segala sesuatu dilakukan untuk mencintai Tuhan. Yang kedua, saya berbicara tentang Santa Teresia Lisieux, Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Pada saat hidupnya dia sangat sederhana, tidak ada apapun yang menonjol pada saat dia hidup. Maka pada saat Santa Teresia Lisieux meninggal dunia, suster-suster mengatakan, kasihan suster priorin ya. Jadi bagaimana dia harus menunjukkan riwayat hidup dari Santa Teresia Lisieux. Tetapi justru dari tulisan-tulisannya itu jalan kecil menuju ke surga, menuju ke kekudusan, membuat mata seluruh dunia terbuka bahwa untuk menjadi kudus itu bukan sesuatu hal yang harus luar biasa, tetapi cukup dengan hal-hal yang biasa, tetapi dengan cinta yang besar sekali pada Tuhan. Segala sesuatu dilakukan untuk mencintai Tuhan. Dan Santa Teresia Lisieux mengatakan bahwa aku pergi ke surga dengan naik lift, dengan mudah sekali. Satu cerita dari dia, Tuhan, jadikanlah aku bola. Jika kamu ingin bermain, bermainlah, tendanglah aku, lemparkanlah aku, tetapi jangan tinggalkan aku di sudut. Jangan tinggalkan bola itu di sudut ruang dan dengan sendirian di sudut ruang, dan jangan biarkan aku terpisah dari kamu. Jadi itu suatu perasaan dari Santa Teresia Lisieux. Apapun yang mau kamu lakukan pada aku akan terima sebagai sesuatu kebaikan, tetapi jangan taruh aku sendiri di sudut ruang dan tidak pernah kau datangi lagi, maka aku akan kehilangan engkau. Nah, satu lagi ada Benigna Consolata ya, seorang suster yang biasa-biasa aja, tidak ada yang tahu bahwa dia itu seorang yang suci. Bahkan di biaranya pun juga tidak ada yang tahu. Tapi kecintaannya yang besar pada Tuhan
membuat Tuhan itu berkali-kali mendatangi Benigna Consolata dan mengatakan, sekretarisku, catatlah apapun yang aku katakan kepada kamu. Pada saat dia meninggal baru tahu suster-suster itu bahwa orang ini sungguh kudus, sungguh suci. Orang yang tidak terlihat di dalam hidupnya, biasa-biasa saja di dalam hidupnya, ternyata adalah orang yang sangat suci. Itulah yang terjadi di dalam gereja Katolik. Ternyata ada ribuan orang yang sederhana, yang suci, yang tidak pernah dilihat, yang tidak pernah diketahui oleh orang-orang, bahkan orang terdekatnya pun juga tidak tahu bahwa orang itu ternyata orang suci. Nah, nanti pada saat kita di surga, kita akan begitu terpesona melihat begitu banyak orang-orang yang di dunia itu biasa-biasa saja. Ternyata dia itu adalah orang-orang yang sangat suci. Jadi kesucian itu selalu dimulai dari kesederhanaan dan kerendahan hati. Bukan berapa banyak yang kita berikan kepada sesama dan Tuhan, tetapi berapa banyak cinta yang kita berikan kepada Dia. Satu hari Monsignor Benson pergi, waktu dia jadi pastor, masih jadi pastor, belum jadi monsinyur, dia ditugaskan ke Irlandia. Di Irlandia itu ada satu orang yang menderita kanker payudara. Lalu Pastor Benson berusaha untuk menghibur dia, lalu orang itu mengatakan, "Pastor, ini bukan apa-apa. Sebentar lagi aku akan bertemu dengan Tuhan. Bukankah Tuhan itu lebih menderita dari aku dan untuk aku? Jadi ini bukan apa-apa." Pastor Benson mengatakan di Irlandia itu orang-orang sungguh sepertinya mereka itu melihat Tuhan. Dan memang kita semua sebetulnya melihat Tuhan. Dalam tanda petik melihat Tuhan. Oke, ada satu cerita lagi. Ada seorang yang membunuh putra mahkota dari suatu kerajaan. Nah, kemudian pada saat dia dihukum mati, dijatuhi hukuman mati, ada banyak pastor yang hebat-hebat datang ke situ untuk mempertobatkan dia, supaya dia bertobat, tetapi tidak bisa. Dia tetap kukuh pada pendiriannya bahwa saya tidak mau mengenal Tuhan, peduli amat dengan Tuhan. Suatu hari ada seorang suster datang ke situ. Lalu suster itu tanya, kamu tahu saya enggak? Dia bilang, aku tahu kamu malaikat, seorang suster yang berhati malaikat. Dia bilang, bukan, aku bukan seorang berhati malaikat. Aku adalah adik perempuan dari lelaki yang kamu bunuh. Aku berpuasa, berdoa, dan melakukan segala sesuatu supaya jiwamu diselamatkan. Mendengar itu, lelaki pembunuh ini langsung berlutut, lalu meneteskan air mata, dan dia mencium kaki suster ini. Itulah yang satu pelajaran buat kita, bahwa dengan cinta yang besar itu bisa mengalahkan segala sesuatu. Bukan dengan kehebatan, bukan dengan apapun yang besar-besar yang kita harus lakukan untuk Tuhan, tetapi dengan cinta yang besar. Bahkan hati seorang pembunuh pun terbuka. Dia meneteskan air mata. Kenapa? Kakakmu sudah aku bunuh, tetapi kamu masih mendoakan aku. Kamu masih peduli dengan keselamatan jiwaku. Itulah yang dikatakan bahwa dalam perumpamaan, janda miskin itu memberi lebih banyak daripada orang-orang kaya. Bahwa jalan kekudusan itu dipikir oleh sebagian besar orang adalah kita harus melakukan sesuatu yang luar biasa untuk Tuhan. Ternyata tidak. Tuhan tidak melihat itu. Tuhan melihat kalau dia menjadikan sumber hidupmu, kalau
saya menjadikan Tuhan sebagai sumber hidup saya, dan saya menjadikan Tuhan sebagai realitas terbesar dari hidup saya, dan saya melihat semua dalam perbuatan saya, apapun yang saya lakukan, saya melihat Tuhan di situ, dan saya melakukannya untuk Tuhan, maka itulah yang terbesar yang bisa kita lakukan. Itulah jalan kecil untuk menuju kekudusan. Jadi kalau sekarang ditanyakan, manakah yang lebih mungkin? Menjadi orang kaya atau menjadi kudus? Mana yang lebih mudah? Banyak orang mengatakan lebih mudah jadi orang kaya. Tetapi kita lihat berapa banyak orang di dunia yang bisa hidup menikmati waktu matinya dia menjadi orang kaya. Mati dalam keadaan kaya, berapa banyak? Sedikit. Lebih mungkin kita menjadi kudus. Kenapa? Karena semua orang harus jadi kudus dulu untuk bisa bersatu dengan Tuhan. Maka kalau kita mau jadi masuk ke dalam surga, maka kita harus jadi kudus. Bagaimana kalau kita tidak kudus? Di purgatori kita tetap harus menjadi kudus. Jadi gunakan waktu di dunia ini untuk menjadi kudus, atau kita harus menghabiskan ribuan tahun di purgatori supaya menjadi kudus. Terima kasih.